Penggusuran lahan sengketa di Desa Rejosari, Demak, Jawa Tengah ini berlangsung ricuh. Keluarga termohon terus berupaya menghalangi penggusuran hingga nyaris bentrok dengan petugas. Petugas pun terpaksa membawa satu persatu keluarga termohon keluar dari lokasi. Satu jam berselang, penggusuran berhasil dilakukan. 3 rumah yang menempati lahan sengketa seluas 796 meter persegi dirobohkan. Penggusuran dilakukan atas keputusan Pengadilan Perdata Mahkamah Agung yang memenangkan pihak pemohon. Penolakan dari waris-waris, dari ahli waris, Pak, semua. Emang nggak setuju. Oh gitu. Ini selanjutnya gimana nanti, Mas? Ya ini selanjutnya ya emang pencegahan pembongkaran. Terus kalau bisa ditinjau ulang masalah yang dahulu, Pak. Jadi tahapannya sudah selesai semua. Tinggal eksekusi ini, Pak. Ya, jadi tahapannya sudah selesai semua. Akhirnya karena ini tidak mau keluar dari rumah, maka ya ini disanakan eksekusi. Ini sebenarnya sudah diberitahu sebelumnya. Sudah, semuanya sudah selesai. Pihak pemohon menyebut lahan yang disengketakan adalah tanah warisan dari kakeknya. Namun pihak termohon menyatakan upaya sertifikasi lahan tidak menyertakan tanda tangan anak dari kakek pemohon yang masih hidup. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Sebelumnya puluhan anggota Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas GRIB. Ormas Pemuda Pancasila ini tidak ingin ada Ormas GRIB atau GRIB yang dipimpin Hercules di Blora. Buntut aksi tersebut, ratusan pasukan Ormas GRIB melaporkan pengerudukan tersebut ke Polres Blora. Pemuda Pancasila usus propos punya atau Puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas GRIB di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Ngawen. Ketua DPC PP Blora Munaji menyampaikan tidak ingin ada Ormas GRIB di Blora karena tidak memiliki legalitas di Blora. Ia juga menganggap kehadiran GRIB di Blora tidak bersahabat dengan rakyat. kalau mau kepengen menjadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau seperti itu. Ini Blora, bukan Timur-Timur. Buntut dari Ormas PP geruduk markas GRIB di Blora, ratusan pasukan Ormas GRIB dari berbagai daerah di Jawa Tengah mendatangi Blora. Mereka akan melaporkan penggerudukan tersebut ke Polres Blora. Terkait dengan kejadian yang ada di Blora, kami selaku divisi hukum siap untuk mengawal sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Ini negara hukum, bukan sewana-wananya menang sendiri. Jadi kita semua ada aturannya. Jadi ini kita nanti akan datang ke Polres untuk bikin laporan. Kita akan laporkan dengan undang-undang ITE. GRIB melaporkan oknum Ketua DPC PP Blora ke Polres Blora atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Ormas bentukan Hercules ini tidak terima dengan ucapan Ketua DPC PP Blora yang telah menolak kehadiran GRIB di Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Video amatir merekam bentrok antara organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIB di Jalan BKR Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Akibat bentrokan ini, sejumlah kendaraan roda 4 yang diparkir di depan markas PP Jabar hancur. Kapolsek Regol, Kompol Heri Suryadi, mengatakan belum mengetahui motif bentrokan antar dua ormas ini. Kelompok ormas. Namun demikian, saat ini kita sudah terkendali kondusif, di mana kami Polsek Regol, berikut Koramil Regol Lengkong, mendapat BKO juga dari Polres Mabes, mengamankan
dengan situasi. Meski sudah berangsur normal, petugas tetap disiagakan di lokasi kejadian. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menyelesaikan penyidikan pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasus tersebut menyeret 3 prajurit TNI AL. Puspomal menyatakan berkas perkara 3 prajurit TNI AL yang terlibat dalam kasus pembunuhan bos rental mobil akan dilimpahkan ke Auditor Militer 207 Jakarta untuk segera disidangkan. Selama proses penyidikan, Puspomal telah memeriksa 18 saksi yang mengetahui peristiwa penembakan serta 3 orang tersangka. 3 prajurit TNI AL yang menjadi tersangka yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA yang akan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Kemudian Kootmil 207 Jakarta menerima berkas perkara dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Tentunya kita Puspomal untuk memperkuat hal tersebut telah melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk melengkapi syarat formil, walaupun kita sudah memeriksa baik saksi dan tersangka, kita perlu juga melengkapi sebagai syarat formil. Penyidik Puspomal telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, di antaranya adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir kelongsong yang ditemukan di area parkiran Indomaret, baju korban, bukti transfer, dan beberapa alat bukti yang lainnya yang sudah kami sita. Maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP, Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP, Junto 551 KUHP. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan perlindungan 6 orang korban dan saksi kasus penembakan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Selain ajukan pendampingan, keluarga korban juga mengajukan restitusi. Ajukan permohonan perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kunjungi rumah duka korban penembakan di Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui ada 6 orang korban dan saksi yang ajukan permohonan perlindungan. Selain keluarga Ilyas Abdul Rahman yang tewas ditembak, permohonan perlindungan juga diajukan keluarga Ramli yang saat ini masih dalam perawatan. Tidak hanya perlindungan, keluarga juga meminta pendampingan saat jalani pemeriksaan. Bahkan keluarga dari Ilyas Abdul Rahman, bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI Angkatan Laut, mengajukan ganti rugi atau restitusi. Kami masih melakukan penelahan berkaitan dengan permohonan ini dan masih menunggu ada beberapa keluarga korban dan korban, termasuk juga mungkin ada saksi-saksi yang lain yang mengajukan permohonan kepada LPSK. Nanti setelah ini kami akan lakukan penelahan lebih lanjut dan kemudian bisa kita putuskan untuk bentuk permohonannya dan berapa lama. 2 Januari lalu, penembakan terjadi di res area kilometer 45, Tol Tangerang Merak, menelan korban jiwa. Penembakan bermula dari penggelapan satu unit mobil yang berujung konfrontasi dengan pelaku yang membawa senjata api. Kasus ini pun jadi sorotan publik lantaran melibatkan 3 oknum TNI Angkatan Laut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani, iNews melaporkan.
Ada kembali di iNews Prime, pemirsa. Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sekejap, amukan ganas si jago merah menghanguskan 30 rumah warga. Kobaran api membakar sejumlah rumah di permukiman padat Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya melakukan pemadaman, berharap api tidak menyambar ke bangunan rumah lainnya. Kondisi material bangunan yang mudah terbakar, ditambah tiupan angin kencang membuat amukan si jago merah kian mengganas. Dalam sekejap, api telah menyambar dan menghanguskan belasan bangunan rumah semi permanen. Diduga api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah semi permanen. Ganasnya si jago merah tak hanya membuat warga harus kehilangan tempat tinggal, namun seluruh barang berharga dan dokumen penting mereka juga ikut tak bisa diselamatkan. Tiba-tiba nyala aja gitu, makanya aku taunya asap. Tetangga bilang itu ada asap gitu. Dari mana, Bu? Hah? Dari belakang rumah atau samping rumah? Ya ada yang dari samping. Dari samping rumah? Iya, nggak tahu dari apa, aku nggak tahu. Aku juga kaget. Soalnya barang-barang saya nggak ke bawah, Pak. Nggak ke bawah satu? Ibu. Ya maksudnya jangan surat anak sekolah, karena kan nggak tahu kalau mau begini ya. 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belasan rumah warga hangus akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan anggota TNI menembak seorang anggota TNI hingga luka di perut. Aparat gabungan mengepung rumah tempat persembunyian pelaku, namun pelaku lolos. Kondisi mencekam, puluhan aparat gabungan mengepung rumah persembunyian desertir Sertu Hendri, Kelurahan Parit, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sertu Hendri yang sudah dipecat dari TNI menembak seorang anggota TNI, Serma Randi, yang berdinas di Subdenpom Persiapan Belitung, kini dirawat intensif. Pelaku merupakan DPO Subdenpom Persiapan Belitung. Sebelum penyergapan, Dandim 0414 Belitung sempat mediasi dengan pelaku, namun pelaku kabur. Kalau dirucap jangan takut, saya tidak akan nyakitin Ayu. Nah, bagaimanapun, ya, biar gimana pun keluarga Henry diamong inilah. Seandainya Henry mati, tolong diurus ya yuk jenazah Henry, karena Henry tidak punya keluarga. Tim gabungan terus melakukan penjagaan ketat di lokasi, sementara warga berkumpul di sekitar lokasi. Dari Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Haryanto, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana akhirnya ditangkap penyidik Resmob Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Kabupaten Bekasi. Pelaku pun kini berada di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Pasca penangkapan di kawasan Dusun Poris Kutamukti, Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat, pelaku pembunuhan terhadap aktor Sandi Permana Rabu siang tiba di Polda Metro Jaya. Pelaku diketahui bernama Nanang alias Gimbal, merupakan tetangga dari almarhum Sandi Permana. Tegurnya gimana, Bang? Bang, ditegurnya gimana, Bang? Sakit hati nggak, Bang? Saat tiba di Polda Metro Jaya, pelaku dikawal ketat penyidik Resmob Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kok diem aja, Bang? Ada dendam atau gimana, Bang? Hari ini, Rabu tanggal 15 Januari, pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris, RT 04, RW 09, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, Sandi Permana ditemukan tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusajaya, Kabupaten Bekasi. Sandi merupakan aktor yang berperan pada sinetron Mak Lampir.
Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut yang berada di kawasan laut Desa Segarajaya, Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan lantaran pagar laut tidak memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK-PRL. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut yang berada di kawasan Laut Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Proyek pagar sepanjang 2 km dan lebar 70 meter ini dihentikan sementara karena tidak memiliki perizinan pemanfaatan kawasan perairan dan ruang laut. Dari KKP, kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diurus tadi dan tidak ada PKK-PR-nya, PKK-PRL, laut, ya. Ini kan masih wilayah laut di situ tadi. Sementara menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, pagar laut ini merupakan batas lahan antara alur laut yang akan dibuat dengan kepemilikan lahan pemanfaatan ruang laut lainnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar bekerja sama dengan pihak swasta dalam proyek reklamasi untuk kegiatan penataan pelabuhan. Kita bukalah, minta karena penetapan alur kita selebar 70 meter, sedalam 5 meter. Didapatlah seperti yang sekarang ini. Pagar-pagar yang ada ini, Pak Dirjen, teman-teman sekalian, itu adalah batas lahan yang diklaim oleh mereka. Ya. Jadi batas lahan. Meski diklaim sebagai proyek resmi Pemprov Jabar, KKP tetap menyegelnya karena belum ada izin sah untuk kegiatan pemagaran laut maupun reklamasi di lokasi ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menyita uang 21 miliar rupiah dari dalam mobil yang terparkir di rumah Rudi. Kejaksaan Agung menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, terkait kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Rudi dijemput tim Kejaksaan Agung dari kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan, dan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Rudi resmi ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa selama 4 jam. Sebelumnya Kejaksaan Agung menggeledah 2 kediaman Rudi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta di Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Dari penggeledahan, petugas menyita uang tunai sebanyak 21 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta rupiah. Dalam kasus ini, Rudi diduga menerima suap sebesar 63.000 dolar Singapura. Suap diberikan agar ia memilih majelis hakim yang akan menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur, sesuai permintaan dari pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Atas perbuatannya, Rudi Suparmono dijerat pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mahkamah Agung menyatakan pihaknya menghormati proses hukum terhadap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, oleh Kejaksaan Agung. MA akan mengusulkan pemberhentian sementara Rudi sebagai hakim kepada Presiden. Siaran pers Kejaksaan Agung RI pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2015.
penyidik Jampitsus telah menetapkan RS, mantan Ketua PN Surabaya, sebagai tersangka dengan alasan diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Terhadap hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Ketua Mahkamah Agung mendorong agar proses tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku, serta dilaksanakan secara transparan, fair, dan akuntabel. Ketua Mahkamah Agung akan menunggu surat resmi tentang penahanan yang dilakukan kepada Saudara R, dan selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara Saudara R sebagai hakim kepada Presiden. Terkait hal tersebut, pimpinan Mahkamah Agung juga menekankan kepada aparatur pengadilan seluruh Indonesia untuk tetap tenang, bekerja secara profesional, tetap menjunjung integritas dan kejujuran kepada seluruh pimpinan pengadilan tingkat pertama ataupun pengadilan tingkat banding, agar melaksanakan garis kebijakan Ketua MA dalam memimpin, yaitu tetap dengan kesederhanaan dan menjauhi perbuatan tersebut. Sebelumnya, 3 hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Penetapan ini berlawanan dengan hasil pemeriksaan etik Mahkamah Agung yang menetapkan ketiga hakim ini tidak melanggar kode etik. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara, mantan pejabat MA Zarofrikar, ibu, serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarofrikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Temuan Kejaksaan Agung berbanding terbalik dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ketiga hakim tersebut tidak melanggar kode etik. Tim pemeriksa Mahkamah Agung menilai tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. MA menggelar pemeriksaan tersebut pasca sorotan tajam terhadap putusan kasasi perkara yang membebaskan Ronald Tanur. Memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime pemirsa, ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan dan kantor DPRD Indramayu. Mereka menuntut bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Dinas Pendidikan Indramayu. Sambil membawa atribut berupa spanduk dan poster, massa menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Massa berharap pemerintah setempat mengabulkan tuntutan tersebut demi kesejahteraan guru honorer yang telah bekerja bertahun-tahun, namun tak kunjung mendapat kejelasan status. Aksi unjuk rasa yang dilakukan di ruas jalan menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman tersendat. Dan ternyata kami tidak ada kepastian. Kami hanya minta kepastian kepada pemangku kebijakan. Kami dituntaskan di anggaran 2025 ini tanpa terkecuali. Kalau berbicara anggaran tidak ada, kenapa DAU yang lain bisa dialihkan ke yang lain? Tidak dialihkan kepada kami. Setelah hampir 1 jam berorasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu menemui peserta aksi dan berjanji akan membahas tuntutan mereka di dalam rapat. Insya Allah nanti terkait dengan apa yang disampaikan, kami akan paparkan nanti pada saat di Dewan, karena ini sudah agenda kami. Sementara itu saja. Jika tuntutan tidak dipenuhi, ribuan guru honorer mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana mengeluarkan aturan yang membatasi usia anak-anak untuk mengakses media sosial. Tujuannya untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Aturan membatasi usia anak-anak mengakses media sosial saat ini masih digodok oleh sejumlah kementerian. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkap rencana untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani, sekali lagi kita keluarkan aturannya sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Fauzi memastikan segala aturan yang nanti dibuat telah melalui kajian yang panjang. Apakah ada sama sedang dikoordinasikan, Pak. Jadi kalau kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sangat mendukung bila ada peraturan itu, tetapi kan harus ada kajian, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti Australia kan juga sedang melakukan itu. Ini sudah jadi pembahasan, kita lihat aja, mudah-mudahan nanti ada kabar baik. Saat ini ada 5 negara yang telah menerapkan pembatasan usia untuk mengakses gadget dan media sosial. Australia menerapkan batas usia minimum untuk mengakses media sosial 16 tahun. Aturan ini berlaku sejak awal tahun 2025. Prancis menerapkan aturan bagi anak di bawah 15 tahun wajib mendapatkan izin dari orang tua untuk membuat akun di media sosial. Sementara di Vietnam menetapkan pembatasan durasi main game online. Tidak hanya itu, mereka juga meminta verifikasi identitas pengguna untuk fitur live streaming. Di Cina, anak-anak dilarang mengakses perangkat digital antara jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Sementara Amerika Serikat melarang anak di bawah 14 tahun menggunakan media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Kongres PDIP, wacana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto kembali mencuat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku ditunjuk menjadi perantara pertemuan kedua tokoh tersebut. Wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI Prabowo Subianto kembali mencuat. Kedua pihak disebut telah menunjuk utusan untuk menjadi perantara pertemuan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku menjadi utusan Prabowo Subianto. Ia pun menyebut pertemuan diharapkan bisa terjadi paling cepat bulan ini. Ya, ada pesan-pesan. Pesan seperti apa sih Pak Muzani? Pesannya untuk Bu Mega? Ya, Ibu Mega menyampaikan beberapa pesan. Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat, makin bagus. Sehingga pertemuan antar kedua beliau diharapkan bisa membawa angin segar bagi perbaikan bangsa.
Sebelumnya, dalam pidatonya di HUT PDIP 10 Januari lalu, Megawati mengungkap hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Bahkan Megawati juga menyebut Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Wacana pertemuan Megawati Prabowo telah ramai dibahas sejak Oktober 2024 lalu. Sempat diisukan keduanya akan bertemu saat ulang tahun Prabowo pada 17 Oktober 2024, namun tak terlaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pelatih timnas sepak bola Indonesia Patrick Kluivert hari ini kembali ke Belanda. Patrick dijadwalkan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Rabu malam. Patrick Kluivert pulang ke Belanda setelah menjalani sejumlah agenda di Jakarta. Mulai dari perkenalan PSSI dan bertemu sejumlah presiden klub Liga Indonesia. Kluivert diperkenalkan pada 12 Januari lalu atau sekitar 3 hari berada di Indonesia. Mantan pemain Barcelona ini dijadwalkan akan kembali lagi ke Indonesia pada Februari mendatang. Coach Patrick, can you tell us a bit your plans about native players? No. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengunjungi kantor FIFA Indonesia. Kunjungan dilakukan untuk memperkenalkan diri sebagai pelatih baru kepada FIFA Indonesia. Selama di Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Patrick Kluivert melakukan sejumlah agenda, mulai makan malam bersama 5 pemain timnas Indonesia hingga memperkenalkan Kluivert sebagai pelatih timnas menggantikan Sintayong. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah diperkenalkan di hadapan publik. Setelah resmi jadi pelatih, Kluivert bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menemui 5 pemain timnas Indonesia. 5 pemain yang berkesempatan pada pertemuan pertama ini ada Eki Maulana, Fikri, Witan, Rizky Ridho, Ferrari, dan Ricky Kambuaya. Dalam pertemuan itu, mereka nampak berdiskusi tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Di Instagram milik Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ini menggugah momen pertemuan tersebut sambil menyampaikan bahwa agenda ini untuk melakukan diskusi seputar sepak bola Indonesia. Selain itu ada juga informasi yang tak kalah pentingnya pemirsa. Wetin Jakoba resmi menjadi pelatih fisik timnas Indonesia. Dirinya menjadi bagian dari staf kepelatihan di bawah arahan kepala pelatih Patrick Kluivert. Soal rekam jejak, tentu Jakoba sudah tidak diragukan lagi. Selama di Belanda, banyak pemain-pemain muda yang ditangani dirinya.